yang dibuat atau yang dikarang oleh Syekh Abu Bakar Al-Sakron, ulama besar dari Hadramaut dari bagian Thariqah Alawiyah. Dan hizib ini biasanya diamalkan oleh seseorang itu harus mempunyai ijazah dari seorang guru, bukan asal-asalan dia mengamalkan sendiri. Dan hizib ini itu disusun oleh Syekh Abu Bakar Al-Sakron itu bertujuan untuk mendekatkan diri spiritual kita kepada Tuhan yang tercipta dan untuk menambah mahabbah kita terhadap Tuhan. Karena manusia itu kalau tanpa mengingat Tuhan itu biasanya hatinya resah, gelisah, dan dibuatkanlah zikir-zikiran sama Syekh ini untuk mengingat dan untuk menerapkan diri kita pada Sang Pencipta. Selain untuk itu, hizib ini juga bisa menjadi tameng rohani kita dari gangguan-gangguan makhluk gaib seperti jin dan lain-lain. Dan biasanya ketika kita ada seseorang yang membenci kita, diri kita kan biasanya ingin dicelakai seperti disantet dan lain-lain. Itu kalau kita mengamalkan ini dengan rutin, insya Allah kita itu aman dari hal-hal tersebut, yaitu seperti gangguan jin, sihir dan niat jahat manusia. Itu Mas. Baik, apakah hizib ini bisa diamalkan secara langsung? Apa ada caranya gitu? Kalau hizib ini biasanya diberi ijazah dari seorang guru, tidak semena-mena setiap orang itu bisa mengamalkannya sendiri. Jadi biasanya seorang santri itu minta ijazah ke kiainya, diijazahi bagaimana tata caranya, bagaimana pengamalannya, dan bagaimana adabnya yang benar. Dan itu kita meminta dari kiai, terus kita amalkan dan kita rutinkan. Biasanya di pondok-pondok itu sama kiai sudah diberi ijazah, diberi tata cara, dan pengawalannya itu biasanya setelah sholat fardu. Yang lebih utama itu setelah sholat maghrib itu Mas. Oh iya, terima kasih. Terus Masnya sudah berapa tahun mengamalkan hizib sakral ini? Saya mulai awal mondok dulu sudah sekitar 3 tahun, mulai tahun 2022 sampai sekarang. Ada perkembangan apa semenjak Anda mengamalkan hizib ini? Faedahnya mengamalkan hizib ini banyak sekali. Saya menjadi tenang, maksudnya ketika pikiran saya gelisah, banyak pikiran, dan hati saya tidak tenang, ketika mengamalkan ini itu hati menjadi tenang. Dan banyak dari teman-teman saya yang biasanya itu ketika banyak pikiran, depresi, mereka itu kan biasanya putus semangat dan kadang-kadang ditambah bunuh diri, itu gara-gara efek depresi. Dan ketika mengamalkan ini, kita itu menjadi pikiran kita itu lebih tenang, lebih bisa berpikir secara jernih, dan pikiran kita itu jernih dan meluangkan waktu kita untuk berpikir. Kalau ada masalah, ya kita serahkan kepada yang pencipta, karena kan pikiran ini untuk mengingatkan kita pada diri kita yang lemah ini untuk mengingat selalu pada Sang Pencipta gitu. Terima kasih atas wawancaranya pada hari ini. Cukup sekian, terima kasih. Semoga apa yang dapat yang saya sampaikan bisa manfaat untuk kedepannya. Ya, amin. Semoga dari pembahasan